Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita punya sumber yang menarik banget, jurnal pribadi dari Mas Suryo, Oh ya, seorang ayah ya. iya seorang ayah yang lagi gimana ya bergulat lah sama tantangan gawai dan anak-anak balitanya. Judul jurnalnya, Gadget dan Balita, Dampak serta Solusi Orang Tua. Isinya tuh ya curahan hati dia, terus ada rangkuman riset yang dia kumpulin dari para ahli, Oke. plus langkah nyata yang dia coba terapkan buat anaknya yang usia 2 dan 5 tahun. Nah, kita akan gali bareng nih inti pemikiran dan tindakannya, khusus buat Anda. Wah menarik, ini topik yang sangat relevan ya buat banyak orang tua sekarang di era digital ini. Betul banget. Menarik ngelihat gimana satu individu ya Mas Suryo ini mencoba cari jalannya sendiri, berbekal info dari pakar dan ya pengalamannya dia. Iya. Ini kan bukan sekedar teori jadinya ya, tapi pengalaman nyata gitu ya yang dia catat. Mari kita telusuri perspektifnya. Oke, siap. Mari kita bongkar jurnalnya. Jadi, akar masalahnya tuh jelas ya. Kekhawatiran Mas Suryo soal gimana gawe udah merasuk banget ke dunia balita. Iya. Dia rangkum beberapa dampak negatif yang paling bikin dia resah. Ini berdasarkan sumber-sumber yang dia pelajari juga. Pertama, soal gangguan perkembangan otak. Ah, ini yang sering dibahas ya. Iya, paparan layar yang berlebihan menurut catatannya dia nih, bisa menghambat perkembangan kognitif sama bahasa anak. Dia merujuk ke American Academy of Pediatrics, AEP, itu loh. Oh, AAP. Iya, yang tahun 2016 itu ya, yang menekankan pentingnya interaksi langsung. Nah, itu dia. Itu poin krusial banget sih yang Mas Suryo angkat. Interaksi tatap muka, main langsung, itu kan fondasi penting ya buat perkembangan syaraf di usia emas. Betul. Sebenarnya ya nyambung sama kekhawatiran para ahli perkembangan anak di mana-mana. Gawai sering jadi jalan pintas, tapi risikonya ke fondasi otak. Ini yang dia soroti. Persis. Terus yang kedua, masalah kesehatan fisik. Ini juga penting nih. Fisik, oke. Apa aja tuh? Disebutkan ada potensi gangguan tidur, gara-gara cahaya biru dari layar itu loh. Mas Suryo nyatat temuan dari Harvard Medical School soal ini. Blue light ya. Ngaruh ke hormon tidur melatonin biasanya. Nah, itu dia. Belum lagi risiko obesitas karena anak jadi kurang gerak kan. Terus gangguan mata kayak miopia, rabun jauh. Ini juga jadi perhatian WHO katanya. Aspek fisik ini seringkali dampaknya baru kelihatan jangka panjang ya. Jadi bagus Mas Suryo masukin ini sebagai perhatian utama. Kombinasi kurang gerak sama paparan layar emang gimana ya, formula yang kurang ideal lah buat tumbuh kembang fisik. Bener banget. Ini bukan cuma soal mata, tapi ya kesehatan menyeluruh gitu. Iya, betul. Oke, poin ketiga. Hambatan kemampuan sosial dan emosional. Logikanya sih simpel ya. Waktu yang dipakai di depan layar kan berarti waktu yang hilang buat belajar interaksi. Belajar baca ekspresi wajah orang, empati gitu ya. Nah, itu dia memahami ekspresi, berempati. Mas Suryo ini ngerujuk ke pandangan dari Child Mind Institute. Terakhir, yang keempat, resiko adiksi dan perilaku impulsif. Wah, ini juga serem nih, adiksi gadget. Iya, desain aplikasi sama game sekarang kan banyak yang sengaja dirancang buat micu dopamin, bikin anak nagih. Ini juga ditemukan dukungannya di ulasan Journal of Behavioral Addictions. Yang menarik dari catatan Mas Suryo ini, ya gimana dia secara sadar gitu nyambungin keresahan pribadinya sama panduan dari lembaga-lembaga kredibel. Iya, dia coba cari dasar ilmiahnya gitu ya. 11 bulan. Terus maksimal cuma 1 jam per hari, itu pun wajib didampingi buat usia 2-5 tahun. WHO juga kan punya seruan mirip ya, nekenin aktivitas fisik buat nyiimbangin waktu layar. Nah ini perlu kita garis bawahi nih, buat Anda ini hasil sintesis dan pemahaman Mas Suryo ya. Iya, bukan riset dia sendiri. Betul, dari sumber kayak AAP, WHO, Kemenkes kita, IDAI, bahkan buku kayak The Art of Screen-Free Parenting. Jadi ini usahanya dia memahami dan menerapkan nasihat ahli. Tentu. Nah, setelah identifikasi masalah dan riset pendukungnya, apa nih solusi konkret yang Mas Suryo coba terapin di rumah? Ini bagian yang mungkin paling bisa Anda petik inspirasinya. Oke, gimana tuh prakteknya? Buat si kecil yang usia 2 tahun, dia terapin zero screen time. Wow, 0 sama sekali. Tegas ya. Rumah, gitu-gitu. Pendekatan yang sangat disiplin. Dan emang sejalan sih sama rekomendasi AAP buat umur segitu. Tapi bisa dibayangin ya, ini pasti butuh komitmen sama konsistensi luar biasa dari orang tuanya.
Pastinya. Apalagi di tengah kesibukan sehari-hari kan, jurnalnya mungkin nggak detail soal tantangannya, tapi ya patut kita apresiasi usahanya. Betul sekali. Nah, buat anak yang lebih gede, yang usia 5 tahun, pendekatannya beda dikit. Batas waktu ketat. Oke, dibatasin gimana? Maksimal cuma 30 menit per hari. Itu pun kontennya harus edukatif, udah dipilih, dan selalu diawasi. Oke, ada pengawasan aktif berarti ya? Iya. Plus, ada aturan tambahan. Nggak ada gawai sebelum tidur atau pas lagi makan bareng. Aturan yang bagus tuh. Nah, sebagai gantinya, dia fokus banget ke aktivitas alternatif. Bacain cerita, main peran, nyusun puzzle, gambar, sampai kegiatan luar rumah kayak sepedaan atau berkebun. Refleksi Mas Suryo setelah jalanin ini selama berapa ya? 3 bulan ya? Itu juga penting. Ya, 3 bulan. Dia jujur ngaku awalnya nggak gampang. Anak-anak pasti ya protes lah ya, tapi konsistensinya itu membuahkan hasil. Perubahannya apa aja yang dia lihat? Dia ngamatin anak-anaknya jadi lebih banyak nanya, imajinasinya lebih hidup, terus tidurnya lebih nyenyak. Interaksi sosialnya juga, misalnya pas main sama temen, jadi lebih luas katanya. Wah, positif ya dampaknya. Iya, ada kutipan kunci dari dia yang kena banget menurut saya. Gadget bukan obat untuk membuat anak anteng, tapi investasi waktu bersama jauh lebih berharga. Dalam banget itu. Iya kan? Ini benar-benar gimana ya, memprovokasi kita buat nanya ke diri sendiri juga. Gimana kita dalam konteks Anda masing-masing, nimbang antara kenyamanan sesaat yang ditawarin gawai versus investasi jangka panjang ke hubungan dan perkembangan anak. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, jurnal Mas Suryo ini tuh semacam studi kasus personal yang kuat banget. Isinya tentang kesadaran dia soal resiko gawai di usia dini. Yang dia validasi lagi pakai riset ahli. Betul. Dan yang paling penting, dia terjemahin itu jadi aksi nyata. Aksi yang utamain interaksi di dunia nyata. Ya, sebuah cerminan kepedulian seorang ayah lah. Sebagai penutup nih ya, ada satu lagi kutipan dari Mas Suryo yang kayaknya pas buat Anda renungkan. Masa kecil hanya terjadi sekali. Biarkan mereka menjelajah dunia nyata sebelum terperangkap di dunia virtual. Bener juga. Nah, terlepas dari Anda setuju atau enggak sama pendekatan zero screen time atau pembatasan ketat ala Mas Suryo ini, coba deh pikirin sejenak. Dari diskusi kita barusan, ada nggak ya satu aja perubahan kecil yang bisa Anda mulai hari ini?